training, perlu ketemu, perlu penolakan, ya, perlu follow up lagi. Kadang-kadang dibaca dulu sama suami lah, sama istri lah, ya, baru bisa closing, ya. Perlu proses di sini, ya. Nah, orang-orang yang mempunyai karakter Intan, dia menghargai sebuah proses, ya. Dia menghargai suatu proses, ya. Nah, dia akan bertahan di dalam proses, ya. Oke, ditolak, nggak apa-apa. Tadi seperti tadi saya bilang, pertama datang ketemu sama orang Malaysia itu, kalau saya langsung jedot, udah deh, nggak lah, udah tuh, bener kan Bram, bener kan Pak Markus, kan saya nggak bisa tuh, selama ini juga saya ibu rumah tangga, latar belakang pendidikan saya udah berbeda, saya orang hukum, ini orang harus jelasin tentang keuangan, udah nggak nyambung banget Pak Markus, udah bukan bidang saya, udah deh, biarin aja deh, ini Abraham aja deh, ya. Mungkin kalau saya seperti itu, saya nggak mau diproses, saya nggak akan menjadi pintar, ya. Tapi karena saya justru mengalami kejedot dulu nih, saya dapat ilmunya dan saya bisa menjadi lebih pintar, ya. Saya prospek, saya ngerti soal saham, saya ngerti soal investasi, udah nggak takut lagi, ya. Nah, orang yang instan, ya, kecenderungan itu maunya buru-buru, ya, maunya cepet, ya. Jadi contoh yang seperti tadi dikatakan oleh Abraham, ya, kalau jalanin 1 nasabah udah nolak, 2 nasabah nolak, 3 udah deh, Mumel ini kayaknya nggak cocok deh bisnis di sini. Mulai ngintip-ngintip, lihat-lihat lagi bisnisnya lain. Oh, jualan apa nih yang lagi laku nih, yang lagi ini? Oh, panci, bisnis panci. Panci aja, ya. Oh, panci nggak laku, udah nggak laku. Oh, kayaknya vitamin deh, bisnis vitamin. Nah, itu orang-orang yang tidak mau punya proses untuk sabar, ya. Nah, kita tahu sebuah intan, ya, menurut penelitian intan itu terbentuk yang terbagus, yang terbaik adalah membutuh waktu 1000 tahun untuk dia menjadi sebuah batu intan yang sangat cemerlang, sangat bagus. Jadi nggak 1-2 hari, nggak setahun 2 tahun, ribuan tahun, 1000 tahun baru terbentuk sebuah intan yang sangat cemerlang, ya. Dan membutuhkan waktu yang sabar sebuah intan itu untuk menjadi sebuah intan yang bagus kualitasnya, dia butuh dipanaskan, ya, dipanaskan 1000 derajat Celcius di bumi, ya. Dia panaskan sampai sepanas itu, ya, luar biasa, ya. Untuk menjadi sebuah intan bukan panas yang sekedarnya, tapi benar-benar panas yang luar biasa, ya. Nah, kualitas yang instan adalah kualitas yang kurang dan tidak tahan lama, ya. Dia mau cepat, bisa sih, bisa, ya. Di Indonesia juga bisa. Dalam waktu berapa bulan langsung, ya, bisa. Tapi apa yang terjadi? Kalau dia tidak mengalami tempaan, dia tidak pernah mengalami tolakan, apa yang terjadi? Dapat terus, closing terus. Pada suatu waktu dia mulai ditolak-tolak, apa yang terjadi? Down, ya. Karena dia nggak pernah ditolak. Ya, tiap kali prospek dapat, giliran akhirnya dapat penolakan, dia nggak akan tahan lama, ya. Nah, sebaliknya dengan karakter intan, dia punya kualitas yang baik dan tahan lama, ya. Dia ditempa apapun juga, ditolak bagaimanapun juga sama nasabah, mau dimaki-maki sekalipun, kalau dia sudah mengalami itu pada proses ini, apa yang terjadi, teman-teman? Tahan lama kebal, ya. Udah biasa itu mah, ya, udah biasa. Kita udah tahu kok, ya. Nah, tapi kita tahu bahwa ada impian yang kita mau raih yang dapat merubah hidup kita. Nah, sukses instan itu ternyata tidak ada, ya. Kita bisa melihat dari Amazon.com, ya, salah satu perusahaan online terbesar, ya. Ya, dia pertama kali di tahun 1994, ya, dia diluncurkan. Tapi kapan dia bisa berkembang atau menjadi yang online yang terbesar? Setelah dia melalui di tahun 2001, dia baru menjadi satu perusahaan yang online yang terbesar sampai sekarang, ya. Nah, perusahaan apa lagi? Twitter. Untuk menjadi yang terbesar, sepertinya orang mikir, oh, dilihatnya pada saat itu suksesnya langsung, ternyata enggak. Dia melalui 8 tahun untuk menjadi terkenal, ya, untuk menjadi yang tercanggih. Ya, perusahaan apa lagi? iPod, ya. iPod juga membutuhkan waktu, ya.
Dia pertama kali adalah di tahun 2001 ya, di launchingin. Tapi mulai terkenal adalah di tahun 2004 ya. Dia baru mulai menjadi satu perusahaan iPod yang cukup terbesar ya. Angry Bird ya, untuk menjadi game mobile yang jadi trademark di Angry Bird ini, orang tersebut ya bukan langsung bikin Angry Bird terus langsung disebarin, langsung orang laku ya, langsung orang senang. Dia membutuhkan 30 game mobile ya. Dia bikin dulu itu, ini nggak cocok, ini nggak laku, ini nggak dipasarkan, nggak bisa, gagal. Sampai akhirnya Angry Bird ini yang menjadi terbaik, yang terkenal ya. Nah, sama kayak kita, mungkin satu nasabah nggak mau, dua nasabah nggak mau, udah sampai yang ke-30 baru closing, dan akhirnya kita akan closing dan closing terus ya. Ya, Gmail juga dia mengalami waktu itu pertama kali dia launching, banyak orang mengatakan bahwa banyak memprediksi bahwa dia akan gagal. Tapi ternyata akhirnya setelah melalui proses, dia pun menjadi email yang cukup tercanggih. Ya, nah FedEx juga perusahaan pengiriman ya, jasa pengiriman. Pada waktu itu dia tahun 73 ya, dia mulai dilaunchingkan. Cuman ada 7 paket pertama kali yang dia kirimkan ya. Bahkan 2 tahun kemudian FedEx mengalami kerugian 29 juta dolar ya. Mungkin kalau orang yang nggak bertahan, perusahaan itu pasti udah tutup, udah bangkrut. Tapi dia bertahan, akhirnya di tahun 80 FedEx akhirnya menjadi perusahaan yang cukup bagus, yang sampai sekarang bertahan. Ya, ini Tiger Woods ya, pemain golf. Kita taunya sih dia udah jadi yang terbesar ya. Tapi tahu nggak dari kapan dia memulai karir dia? Dia pertama kali pegang golf, dia mulai pertama kali belajar adalah pada saat dia usia 2 tahun. Ya, 2 tahun sih dia sudah mulai belajar. Ya, jadi berapa lama perjalanan karir dia untuk dia menjadi yang terbesar di golf ya? Nah, ada 7 hal gratis menuju sukses ya. Jadi sukses juga ada yang nggak harus bayar ya, yang gratis. Kalau bisa gratis, kenapa kita tidak lakukan? Satu adalah semangat ya. Di bisnis Prudential kalau orang yang nggak semangat, loyo-loyo, kira-kira bisa nggak sih? Enggak ya, pagi-pagi banget, aduh, capek, lemes, aduh males deh. Yang ada ujungnya mah, males keluar, males prospek, ketemu prospek, ya ile, ampun deh, datang-datang muka udah loyo banget. Yang di prospek juga udah males juga, udah deh, besok aja deh datang lagi ya. Jadi butuh semangat ya, butuh semangat. Semangat perlu bayar nggak sih? Enggak ya, semangat gratis ya. Impian perlu bayar nggak sih? Enggak, kita boleh canangkan impian kita apa saja ya. Kita boleh buat, kita boleh punya buku dream ya untuk impian kita ya. Waktu itu saya punya impian sebetulnya di Prudential income oke, tapi saya punya impian kenapa? Saya bilang di Prudential karirnya bisa 3 tahun ya. Saya bilang gitu. Untuk mencapai AM nggak harus 5 tahun. Saya lihat dari mulai dari Pak Denny, terus Bulani, saya lihat juga Bu Paula. Setiap tahun dia naik kelas terus. Saya bilang, oh kok bisa ya? Bukan 5 tahun bisa 3, kok bisa ya leader-leader di atas saya tuh bisa dalam 3 tahun mencapai AM. Dan itu menjadi impian saya. Saya bilang kalau dia bisa, saya juga pasti harus bisa. Ya, leader saya sudah membuktikan bukan cuma Pak Denny Utama yang bisa 3 tahun. Bukan hanya Bulani, Bu Paula juga bisa. Saya bilang saya pasti bisa. Ya, itu yang terus menjadi impian saya, dan saya mencapai agency manager itu juga dalam 3 tahun seperti leader saya. Ya, jadi teman-teman juga bisa ya. Di sini tetap semangat ya. Ya tadi, kok balik ya? Ya, semangat ya untuk naik kelas ya. Setiap tahun impikan bahwa saya harus naik kelas. Tahun ini yang unit manager, siapa yang naik unit manager? Ya, akhir tahun harus impian kita adalah apa? Naik SUM. Yang SUM boleh? SUM tahun ini berarti harus tahun depan AM ya. Ya, kita harus naik AM ya. Tiap tahun kita harus naik. Nah, capai goals. Goals juga kita tidak perlu
bayar untuk punya tujuan ya. Nah, mental ya, kita tadi di Prudential kita harus punya mental yang kuat ya, mental yang bisa ditempa ya. Kita punya mental dan tidak perlu bayar. Apalagi teman-teman ya, teman-teman kita jadikan sebagai sahabat-sahabat kita ya, untuk menjadi nasabah kita. Kemudian kesempatan ya, kesempatan itu juga di mana teman-teman sekarang yang masih baru, agen-agen baru di sini ya, inilah kesempatan terbaik untuk kita merubah kehidupan kita menjadi yang lebih baik ya. Nah, ide-ide baru ya, ide-ide juga tidak perlu bayar ya. Kita kreatif pada saat kita prospek nasabah, 1 orang, 2 orang, lama-lama kita menjadi kreatif menghadapi nasabah, menghadapi penolakan ya. Oke? Ya, sampai sini ya sharing saya. Terima kasih, sukses selalu. Oke, kalau ada yang saya nggak tahu nih, ada tanya jawab atau enggak, atau memang sudah waktunya? Kalau boleh 1 aja yang tanya atau 2 boleh, udah banyak. Ada mic-nya? Ya, baju coklat tanpa ini. Oke. Sebentar ya Pak, belakang sebentar. Oke Pak. Ya, Oke, Pak. Pak. Saya Alvin. Ya. Oke, saya mau nanya ke Ibu Melinka tadi. Oh, iya sini, Bu Melika maju lagi. Oke, pagi Ibu Melinka. Pagi. Saya tertarik banget sama yang tadi Ibu bilang, pertama kali ketemu pengusaha ada 10 pertanyaan yang Ibu tanya, ya kan? Oh, dia tanya 10 pertanyaan ini yang ternyata ujung-ujungnya akan menjadi penting dan itu pertanyaan berulang-ulang. Betul banget. Boleh tahu nggak Bu? Kita di sini mau belajar bareng-bareng nih dari Ibu Melinka. 10 pertanyaan itu apa aja kira-kira dan kira-kira bagaimana handlingnya secara singkat aja, secara singkat, dan yang paling bisa bikin orang yang jago saham, orang yang jago investasi bisa ngeklik itu gimana? Jadi waktu itu saya benar-benar nggak ngerti ya, benar-benar saya dicemplungin banget waktu jadi agen. Saya benar-benar nggak ngerti saham, benar-benar buta banget ya, buta banget. Jadi, sebetulnya mungkin pertanyaan itu pertanyaan yang umum sebetulnya buat orang-orang yang ngerti investasi ya. Tapi buat saya itu hal yang baru yang nggak pernah saya pelajari. Baca koran aja yang saham-saham, aduh nggak ngerti deh saya gitu-gituan ya. Nah, dia pertanyaan waktu itu sahamnya ini, dia bilang saham gorengan. Nah, saya kan saham gorengan di mana gitu. Nah, saya baru tahu, oh saham Prudential tuh pakai saham blue chip. Nah, saya ditanya, saya nggak ngerti saham apa ya, saya bilang gitu. Nah, hal-hal sederhana sebetulnya ditanya sama dia gitu ya. Prudential pakai saham apa? Kemudian sahamnya di mana? Dikelola oleh siapa? Ya dikelola sama siapa lagi sahamnya? Ya saya nggak ngerti dikelola sama siapa. Padahal kan yang kelola kan PAM ya sebetulnya. Tapi saya itu juga nggak ada pada saat itu di otak saya. Jadi aduh Pak ya, pertanyaan bagus saya tulis gitu. Sebetulnya mungkin nasabah saya, prospek saya itu mungkin mancing sebetulnya, pengen tahu gitu ya. Karena hal-hal yang ditanya sederhana banget gitu loh. Ya itu salah satu yang blue chip, terus di mana ya. Terus perusahaannya Prudential itu dari di Inggris ya, dia sebetulnya ada di sini, pengelolanya apa di luar negeri? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ya. Kemudian apalagi waktu itu ya ditanya ya. Ini udah lama banget soalnya 8 tahun yang lalu. Waktu itu dia apa? Oh, bintang-bintang, ya. Waduh, saya kalah baca ilustrasi sama dia coba. Cuman baca paling poin-poin penting. Karena kan diajarin kalau baru, ya baca aja yang penting-penting dulu. Jadi kamu jangan maksudnya ya nggak mungkin lah saya ngerti sekaligus ya. Sama dia dibawa pulang itu dibaca sampai detail loh. Ya dia baca, mati loh. Dia tanya, Bu, saya mau nanya nih halaman keempat. Ini kan ada tinggi sedang rendah. Aduh, saya bilang itu. Saya juga nggak ngerti kenapa tinggi sedang rendah. Nah, hal itu dia tanya. Terus dia bilang, lah, terus ini ada bintang-bintang. Apa nih, Bu? Nah, hal sebetulnya hal yang simple. Tapi saya nggak ngerti pada saat itu, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, terus saham itu dikelola oleh siapa? Lalu siapa yang reasuransinya? Jadi beberapa hal-hal yang berhubungan dengan saham, ya. Beberapa hal itu aja sih, ya sederhana. Tapi dari situ saya baru ketemu. Pada saat saya ketemu, oh saya ngerti. Orang tuh nanya lagi, Prudential pakai saham apa sih? Dikelolanya di mana sih? Nah itu bolak-balik ujungnya ke situ terus. Nggak setiap kali nasabah yang punya investasi nanya 10-10-nya.
paling pada saat itu keluar 2 yang ditanya ya, nggak sampai 10, kadang mungkin ada 3, tapi minimal dari 10 itu saya tahu. Jadi oh dia nanya ini, oh saya udah tahu kuncinya ini, oh jawabannya ini gitu loh ya, gitu. Cukup. Oke, yang satu lagi boleh? Silakan Pak. Pagi Pak. Lagi Pak. Tadi di awal Sama-sama Bu Melika juga? enggak. Saya duduk lagi. Ya Pak, silakan Pak. Tadi di awal Bapak bilang 5-10 menit Bapak sudah bisa memprediksi ini layak jadi agent, layak jadi nasabah atau tidak kedua-duanya. Boleh di-share nggak Pak? Caranya gimana? Oh gitu, iya. Oke, thank you. Wow, pertanyaan bagus dong. Aplaus dulu deh buat Bapak ini. Ya. Nah, teman-teman, saya biasa memakai personality ya. Jadi membedakan personality. Jadi personality ada yang kuat, kolerik, ada yang sanguine, ada melankolik dan phlegmatic ya. Banyak metode lain seperti DISC ya, dominan, influence dan sebagainya begitu ya. Nah, kalau saya sama tim saya, kita dari sebenarnya sebelum di sini pun kita udah pakai itu. Jadi untuk rekrut orang pun saya udah pakai itu. Jadi rata-rata orang ya punya 2 personality atau kepribadian yang kuat gitu ya. Kadang-kadang ada 3. Apakah ada satu orang punya 4-4-nya? Iya, setiap orang punya 4-4-nya. Tapi 4 ini ada 2 yang dominan. Jadi untuk agen misalnya, ya, apakah orang yang kolerik bagus? Bagus sekali, karena dia punya ambisi yang kuat. Ya, kelawannya adalah orang phlegmatic. Ya, boleh saya tulis nggak sini? Boleh, bisa? Ya, pakai yang mana ini? Ini atau satunya? Bisa ya? Hah? Apa? Bisa. Teman-teman bisa lihat nggak? Bisa. Nggak apa-apa ya. Saya ngajarin ini sedikit ya, share ya. Bukan ngajarin nih ya. Jadi sini ada kolerik, ini sanguine. Oke, sanguine. Di sini ada karakter melankolis. Di sini ada karakter phlegmatic atau phlegmatis. Nah, teman-teman, rata-rata ya, jadi saya singkat aja ya, orang kolerik punya ambisi yang kuat ya, dan ini sulit dibendung. Kalau dia udah sekali fokus di Prudential sangat-sangat mandiri gitu ya. Nah, kita punya 2 orang AM yang karakternya ini ya, gitu ya, sangat sulit dibendung ya. Bukan nggak ada negatifnya, ada. Salah ngomong sama dia dihajar gitu, kayak brand gitu ya. Orang sanguine, orang yang gampang bergaul ya. Gampang bergaul, ketemu apa aja di restoran aja dia bisa ngomong, ketemu duduk sebelah apa bisa tegur, bisa jadi teman gitu ya, dan orang merasa nyaman sama dia ya. Ini udah rata-rata orang marketing. Orang melankolis agak perasa ya, tapi melankolis biasanya pemikir dan penganalisa gitu ya. Dia petanin satu. Yang Bu Melika ketemu itu ya, orang melankolis. Ya, jadi kita agen baru baca proposal cuma berapa halaman, yang penting dia baca semua gitu loh ya. Detail semua dibaca, kata per kata dibaca gitu ya. Melankolis sangat analitis ya, tapi dia perasaan. Orang phlegmatic lebih kebanyak orang slow, santai, tenang pembawaannya ya, adem, anteng ya, pencinta damai ini ya, nggak suka cari ribut ya, suka pengalah. Kalau ini enggak ya, udah ada maunya, kalau perlu aturan pun dilanggar ya, ngeri ya, gitu. Jam 10 pintu ditutup, dia segala macam alasan dia minta masuk. Saya udah sampai 10 lewat 2 detik gitu ya, segala macam alasan dia bisa pakai nih ya. Ini orang kolerik. Kira-kira kalau rekrut ya, orang mana yang bagus? Sanguine kolerik ya? Ya, banyak yang begini ya, sanguine kolerik nih ya. Kenapa? Ya ini gedean dikit lah, boleh lah ya. Ada phlegmatiknya nggak? Ada dong. Masa dia mau berantem terus sama orang, ya kan? Nah, ada sanguine-nya nggak? Ya ada. Melankolinya nggak ada nggak? Ada. Kalau ngurusin nasabah nggak ada melankolinya ya nggak pakai kesian lah gitu, ya. Nah, hal-hal ini yang penting teman-teman, ya. Nah itu udah ada, ya. Ya. Jadi kalau kita punya nasabah, misalnya ya, melankoli, ya, kolerik melankoli seperti ini, karakternya yang kuat, gitu ya, seperti kacang ini, ya. Itu ada susah, teman-teman. Ya, saya ketemu satu nasabah ya beberapa bulan lalu, ya closingnya lumayan, satu keluarga 5,5 juta gitu, nggak gede-gede amat tapi lumayan lah gitu ya. Tapi karakternya begini, ya gede di kolerik sama melankoli, sangat sulit. Dia usia 63, saya 48, 49 gitu ya, dia lebih senior ya.
Udah 3 kali ketemu ya di rumahnya di Kelapa Gading. Terus dia terakhir saya udah bilang, kali ini kita harus closing nih. 3 jam ketemu di rumahnya teman-teman. Ya, itu anak istri udah closing, udah tanda tangan semua. Dia tinggal tanda tangan di ilustrasi. SP aja udah tanya jawab, udah itu. Dia bisa gini nih. Udah siap? Aduh, Pak Bram, nanti kalau ini investasi gimana nih? Ya, nanya lagi gitu loh. Nanya lagi, udah closing, udah tinggal depan mulut ini tinggal hap. Nanya lagi gitu loh, ya. Itu udah jam 10 malam. Jadi tau-tau dia bilang ini, Pak Bram, saya tunda dulu ya. Pak Bram, ini PR ini, bawa pulang nih PR-nya. Ditulisin PR saya. Ntar 2 hari lagi Pak Bram datang lagi ke sini. Ini kayak dosen nih. Padahal saya udah tahu jawabannya gitu. Dia kasih saya pulang. Udah pulang aja Pak. Nanti 2 hari lagi datang lagi di sini. Oh oke Pak, ya udah nggak apa-apa dah. Aduh, dalam hati saya perjalanan pulang dari Kelapa Gading cuma 10 menit dari rumah dia ke rumah saya. Bilang, aduh, sorry dia, gue udah enak. Dia mau closing terserah deh. Jadi jangan cuma ngajarin doang, jangan dia cuma mau belajar aja dari saya gitu. Tapi karakternya melankolinya kuat dan kliniknya kuat. Jadi apa yang dia tahu itu dianggap yang paling benar. Nah itu. Ya, ini yang rada ngeri ya. Tapi ketemu berikutnya saya udah kasih bahan-bahan, saya email semua. Pak, udah baca tentang investasi prudensial, tentang segala macam ini udah baca semua. Ternyata dia belum baca. Kenapa? Dia nggak ngerti. Jadi setengah jam gitu sampai rumahnya, setengah jam saya jelasin sebentar. Terus saya sengaja izin ke toilet, Pak, sorry Pak, saya ke toilet dulu ya Pak. Nah, biar sengaja di toilet lama-lama, 5 menit, 7 menit gitu ya, nggak ngapain di toilet gitu kan. Biar dia ngomong sama Bu Melinka, sama istrinya, sama itu. Begitu keluar gitu. Ya deh Pak, udah deh Pak, tanda tangan deh. Capek deh gua gitu kan ya. Kita udah semangat tuh, udah closing. Nah, ini karakter-karakter yang ada baik, ada yang jelek gitu ya. Jadi kalau terlalu di sini ya, flekmatis melankoli, saya juga pernah punya agen kayak gini ya. Dia direktur di satu perusahaan cukup besar, cukup terkenal gitu ya, perusahaan garment gitu. Jadi tokonya banyak, setiap mall dia punya toko. Bagus sekali gitu loh. Tapi pikir, nggak jalan-jalan. Kalau prospek dia bilang ini, Bram saya prospek kemana ya? Loh Pak, you relasi segitu banyak. Kalau prospek ke teman-teman gereja, ntar orang gereja bilang, Pak, you udah jabatan begitu tinggi, masih mau jalanin prudensial. You kan majelis. Gitu. Kalau ntar membesuk jemaat, dikira mau prospek lagi. Aduh, gimana ya Pak Bram jawabnya? Lah, gimana sih, saya pusing gitu kan juga kan. Pak, bedain dong Pak, you mau tugas gereja, mau prospek gitu kan. Jangan jadi satu gitu loh. Tapi kalau orang tahu Pak, label saya kan direktur ini kan, ntar labelnya ganti, agen prudensial gitu kan. Gitu. Nah ini capek hati kita ya. Teman-teman, jadi sorry ya sekali lagi ya, tadi saya belum jawab pertanyaannya. 5 menit, 10 menit itu ya, kita lihat dari penampilan nomor 1. Ya, gitu ya. Penampilan biasanya nggak menipu, sedikit gitu loh ya. Sedikit banyak, paling nggak 60% udah baca karakternya kayak apa. Dari penampilan doang ya. Orang jalan ya, kita lihat gitu, jangan pelototin dari atas bawah gitu kan. Coba kira-kira apa nih gitu kan. Jangan, dari lihat, dari ngobrol ya. Kata-kata yang dipilih ya, cara dia menyampaikan gitu ya. Nah itu udah ketahuan deh, dia karakternya apa deh yang kuat ya. Kalau karakter saya, Pak, apa kabar Pak? Waduh, sehat-sehat Pak. Wah, kemana aja Pak, udah gak ketemu gitu. Kalau melankoli rada pelan. Oh iya Pak, saya baik-baik gitu. Flekmatik, oh iya, oke. Ya gitu. Ya, kalau karakter yang kolerik lebih nggak enak lagi. Apa kabar Bram? Masuk. Duduk. Lu mau minum apa? Oh iya, minum. Kita sendiri pusing. Tadi lu ngomong apa ya? Gue suruh apa sih? Gue suruh masuk, gue suruh duduk, gue suruh apa ini gitu kan? Ya, maunya cepet-cepet, buru-buru dan nggak sabaran. Ya, mau straight to the point gitu. Ya, kayak adik saya tadi tuh. Benar-benar dia kalau karakter koleriknya kuat. Bu bola lagi terangin. Stop. Ini apa nih? Ya, ini asuransi apa tabungan atau apa nih, atau investasi nih ya? Itu sampai gemeter. Nangin sampai gemeter gitu loh kan. Aduh, Korea tuh gitu, ya, senang menekan orang gitu, ya, gitu. Tapi ada baiknya apa? Punya ambisi yang kuat. Kalau udah sekali kita bikin dia klik, lari bablas, gitu loh, ya, lari bablas. Bahkan sampai dia training agent dia sendiri, walaupun unit manager waktu itu, ya, dia training sendiri. Pak Bram, saya training sendiri. Ya goat. Cuma ilmu lu ada nggak? Kalau ilmu lu nggak ada, ya masuk ke training lah, gitu, ya, gitu, ya. Oke ya. Ada lagi yang lain mungkin? Oke ya. Ada lagi teman-teman? Ada lagi?
Udah ya, cukup ya, Ali ya. Oke, ya sukses buat kita semua. Ya, oke, thank you. Baik, selesai teman-teman, jangan tinggalin tempat dulu ya. Kita ada dari kantor pusat. dari kantor pusat Pak Edwin dan juga Pak Dodi Neon mau menyampaikan sesuatu yang sangat penting untuk teman-teman untuk karir kita di bisnis prudensial ini. Dan Pak Dodi, kamu Pak Peter. Aplaus ya teman-teman. Winning is our only aim. Stand up for the champions. sekali lagi teman-teman. Oke, silakan duduk teman-teman. Ada